kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau kami bisa memasuki di bulan Maret tahun 2025, di bulan yang ketiga ini Tuhan, Engkau selalu menyertai kehidupan kami Bapa. Kami yakin dan percaya di bulan Maret tahun 2025 ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bulan Maret ini diisi dengan kabar yang baik dalam kehidupannya kami Tuhan. Kami percaya bulan Maret 2025 ini diisi dengan pemulihan dalam kehidupan keluarga kami, katakan amin. Kami percaya Tuhan, di bulan Maret tahun 2025 ini diberikan kesehatan setiap dari kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di bulan Maret tahun 2025 ini diberikan peluang-peluang berkat dalam kehidupannya kami. Kami serahkan bulan Maret ini ke dalam tangan Tuhan Yesus, dan berkati setiap dari kami Tuhan, untuk kami memulai tahun 2025 ini di bulan Maret ini Bapa. Kami mau awali dengan firman-Mu Tuhan. Di minggu pertama ini Bapa, bukakan pikiran dan hati kami. Biarlah suara-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, yang menjadi tuntunan kami sepanjang bulan Maret tahun 2025 ini Bapa. Berkati setiap dari kami, termasuk hamba-Mu ini Bapa. Pakai hamba-Mu ini pada waktu menyampaikan firman, apa yang menjadi isi hati-Mu tersampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kris Sukatmono. Istri saya bernama Filia Yosunarto. Saya mempunyai 3 orang anak, dan saat ini saya melayani sebagai gembala di gereja MDC atau Masa Depan Cerah Bandar Lampung, dan juga sebagai pemimpin kesan. Mohon maaf sebelumnya, saya kelupaan, saya belum pakai kacamata saudara. Makanya dari tadi saya kok nggak bisa baca tulisan yang ada di dalam laptop saya saudara. Ya, sekarang saya udah bisa melihat saudara semua. Amin. Ya, hari ini firman saya berjudul percaya saja. Boleh diklik gambar kapal selamnya saudara. Iya, 1,5 tahun yang lalu dunia dikejutkan oleh musibah yang menimpa sebuah kapal selam wisata yang diberi nama Titanic. Nama yang sesuai dengan tempat tujuan wisatanya dari kapal selam itu, yaitu mau melihat bangkai kapal Titanic yang 110 tahun yang silam tenggelam ke dasar Samudra Atlantik Utara, sekitar 600 km dari pantai paling timur negara Kanada. Saat musibah itu terjadi, kapal selam yang juga disebut sebagai Titan tersebut sedang membawa 5 orang penumpang yang semuanya adalah para konglomerat yang super kaya. Perjalanan wisata ke dasar laut itu dilakukan. Ketika kapal selam Titan sudah berada di dekat bangkai kapal Titanic, mendadak komunikasi kapal selam itu dengan dunia luar terputus. Ternyata kapal selam Titan itu tiba-tiba hancur berkeping-keping karena tidak mampu menahan tekanan air di lokasi yang sangat dalam itu. Sehingga ketika 5 orang penumpang kapal selam yang konglo itu seketika itu juga tewas. Di dalam investigasi didapat bahwa ternyata kapal selam Titan tidak dibuat dan dilengkapi dengan alat pengaman yang memadai. Padahal untuk menyelam
sedalam 4.000 meter seharusnya didesain, dan material untuk membuat kapal itu tidak boleh sembarangan. Bayangkan, kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat yang mampu menyelam paling dalam sekalipun, yaitu bernama USS Dolphin, itu hanya dapat mencapai kedalaman 900 meter saja. Sedangkan kapal selam Titan harus menyelam 4 kali lebih dalam daripada itu. Boleh diklik gambar selanjutnya? Ya. Bahkan sedemikian sederhananya peralatan kapal Titan itu, sehingga alat pengemudi yang digunakan hanyalah sebuah joystick yang dipakai oleh anak-anak untuk bermain video game di rumah mereka. Joystick yang harganya tidak sampai 500.000 rupiah saja. Saudara coba bayangkan, kalau saudara main PlayStation pakai joystick begitu, tiba-tiba gamenya error, ya paling gamenya game over doang ya saudara ya. Tapi kalau kapal selam yang dikendalikan hanya menggunakan joystick murah, ya kapal selamnya ikutan tenggelam alias game over saudara. Boleh diklik selanjutnya? Ya, kelihatannya para penumpang kapal itu kelewat percaya kepada Ocean Gate, perusahaan yang mengoperasikan kapal selam itu. Apalagi saat itu Stockton Rush yang adalah owner, pengusaha, dan salah satu pendiri serta CEO dari Ocean Gate ikut dalam perjalanan wisata tersebut. Sebegitu percayanya para penumpang itu, sehingga mereka tidak memeriksa terlebih dahulu kelayakan kapal Titan untuk menyelam sedalam tadi. Padahal ternyata kapal selam Titan belum disertifikasi oleh lembaga keamanan yang manapun juga. Sikap kelewat percaya yang berakibat fatal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi sebetulnya setiap manusia tidak dapat hidup tanpa mempercayai sesuatu. Namun jangan bersikap asal percaya saja kepada yang tidak tepat. Katakan amin. Karena akibatnya bisa fatal yang dialami oleh para penumpang kapal selam tadi, yang levelnya sudah konglo loh saudara. Tapi kalau kita menaruh kepercayaan atau iman kepada pribadi yang memang seharusnya dipercaya, maka barulah kehidupan kita akan berlangsung secara maksimal. Katakan amin. Hari ini kita akan belajar kisah Tuhan Yesus bersama Yairus, seorang kepala rumah ibadat di Kapernaum. Peristiwa ini dicatat di dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-35 sampai ke-43. Cerita di ayat-ayat sebelumnya adalah Yairus datang menemui Yesus, memohon Yesus untuk menyembuhkan anaknya, karena anak perempuannya itu dalam keadaan sakit dan hampir mati. Di ayat yang ke-24 tertulis, Yesus pergilah menuju ke rumah Yairus. Sementara itu orang begitu banyak mengikuti Yesus dan berdesak-desakan mengerumuni Yesus. Namun sebagaimana yang telah kita pelajari di ibadah minggu lalu, di Markus pasal yang kelima ayat yang ke-25 sampai yang ke-34 ditulis bahwa sementara berada dalam perjalanan ke rumah Yairus, seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun dengan sengaja menyentuh jubah Yesus dari belakang. Perempuan itu menyentuh jubah Yesus karena ia berharap agar ia sembuh dari sakit yang ia derita. Sentuhan yang dilakukan di dalam iman dan yang tidak sia-sia. Sebab ketika itu juga perempuan itu mengalami kesembuhan. Selanjutnya kita simak kisah Yesus dalam menanggapi permintaan Yairus ini. Di Markus pasal yang kelima ayat yang ke-35 sampai yang ke-37, saya bantu bacakan buat saudara semua. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah meninggal. Untuk apa
engkau masih menyusahkan guru?" Namun Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Di ayat yang ke-35, kita mendapati informasi yang disampaikan oleh beberapa orang dari keluarga Yairus, informasi buruk yang isinya sangat tidak diharapkan oleh Yairus, yaitu anakmu sudah meninggal. Bukan itu saja, orang-orang itu juga menyampaikan kepada Yairus agar ia nggak usah lagi merepotkan Yesus untuk datang ke rumahnya, sebab toh anak perempuan kamu tuh sudah mati. Jadi sekarang buat apa lagi kalau Yesus datang ke rumah kamu? Mendengar informasi serta anjuran orang-orang tersebut, di ayat yang ke-36 ditulis, Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Bukan itu saja, lalu Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Artinya Yesus meminta agar Yairus lebih mempercayai Yesus daripada kondisi anaknya, daripada mempercayai kondisi sekitar. Demikian juga dengan kita. Ada 3 hal kenapa dalam kehidupan ini kita harus lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, bagi Yesus tidak ada kata terlambat. Di Markus pasal yang ke-5 ayat 36, namun Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Dalam kondisi anak Yairus sudah meninggal ini, pandangan semua orang di situ sekarang sudah telatlah kalau Yesus datang ke rumah Yairus. Kan anak Yairus sudah meninggal. Simpelnya gini saudara, kan manggil Yesus untuk nyembuhin, bukan untuk nguburin. Tenang. Saya pengkhotbah yang terbawa suasana, saudara. Saya ngerasain keselnya suasana di saat itu, saudara. Coba bayangkan perasaan Yairus di saat itu. Ketika mendengar informasi bahwa anaknya sudah meninggal, kira-kira isi hati Yairus itu seperti apa sih? Kira-kira mungkin begini, saudara. Kalau saja perempuan yang sakit pendarahan itu nggak pakai nyegat perjalanan kami, pasti Yesus tiba di rumahku nggak telat, dan anakku masih dalam keadaan hidup. Tapi gara-gara perempuan itu, semuanya jadi terlambat. Pernahkah saudara mengalami kejadian seperti itu? Dalam pandangan saudara adalah sudah terlambat bagi Tuhan untuk mengulurkan pertolongan, sehingga keadaan terlihat seperti sudah tidak bisa tertolong lagi. Dalam keadaan seperti itu, bisa jadi saudara bukan hanya kesal kepada penyebab terhambatnya pertolongan Tuhan, di mana dalam kasusnya Yairus ini, penyebab utama terhambatnya pertolongan Tuhan itu adalah perempuan yang sakit pendarahan tadi. Tapi bisa jadi hati Yairus juga jadi marah dan kecewa kepada Tuhan, nyalahin Tuhan dia. Ini juga Yesus ini pakai berhenti segala, malah masih sempet-sempetnya ngajak perempuan ini ngobrol. Kenapa sih Yesus ini nggak cepet-cepet? Kayak gini kan jadi kacau urusannya. Ini cuma mengilustrasikannya, saudara. Saya nggak marah loh sama Yesus, saudara ya. Jadi saudara jangan salah terka. Yesus ini nggak ngerti kali ya. Anakku ini sudah kritis banget. Yesus nggak bisa bedain prioritas yang penting mana. Kalau kondisi begini jelas dong, anakku lebih penting yang harus disembuhin dulu, karena dia sudah mau mati. Sedangkan perempuan yang 12 tahun tuh udah jelas-jelas hidup terus. Harusnya Yesus sembuhin anak aku dulu, baru nyembuhin anak perempuan itu. Bisa jadi dalam hati Yairus ngedumel seperti itu sama Tuhan. Saya yakin saat itu, kenapa Yairus seperti itu? Karena perasaan Yairus sedang bercampur aduk. Perasaannya sedang berada di persimpangan. Fakta mengatakan anaknya sudah mati. Saya yakin Yairus sudah berjuang sedemikian rupa
selama untuk menyembuhkan anaknya yang sedang menderita. Mungkin dia sudah panggil dokter, Yairus sudah panggil tabib, yang pada masa itu mungkin gak ada obat yang membuat anaknya bisa sembuh. Makanya dia panggil Yesus. Sehingga pada waktu Yairus mendengar anaknya sudah mati, umurnya masih muda lagi, 12 tahun. Saya percaya hati Yairus saat itu hancur. Dimana setiap kita tentunya sebagai orang tua, anak adalah harta yang paling berharga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, benarkah sudah terlambat bagi Yesus untuk menolong anak perempuan Yairus? Di dalam ayat 36 tadi, Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Apa maksud Tuhan berkata begitu? Maksudnya adalah jangan takut, jangan kecewa dulu. Bagi Tuhan, bagi Yesus, Dia tidak mengenal kata terlambat. Katakan amin. Shalom, kaum profesi yang belum menikah-nikah, nggak usah hopeless kalau belum ketemu jodoh. Betul para orang tua? Nah, orang tuanya yang hopeless nih kelihatannya ini. Tapi Pak, jangankan mau sama aku, ada yang ngelirik aja kagak. Saya udah bingung Pak Pendeta, apa saya cari yang bukan anak Tuhan saja ya? Hei, kerajaan surga tidak pernah kehabisan stok. Suaranya masih kelihatan hopeless. Apalagi saudara berada di gereja yang luar biasa ini. Sabar saudara, bilang kanan kirinya sabar. Nanti saudara datang di Natal MDC tahun 2025 di Bandar Lampung. Amin. Ya, setiap tahun di Natal kita itu ada 1000 lilin yang sedang menyala. Masa dari 1000 lilin itu tidak ada yang bisa menyalakan hatimu? Menyala hatiku ya. Amin. Ini ada ibu-ibu kok pada ikutan ketawa, mau ikutan juga punya lilin ya saudara ya. Sorry ya ibu-ibu sudah punya lilin di rumah, simpen lilinnya. Tapi Pak, lilinnya udah pada redup semua Pak. Ya dinyalain lagi. Amin, Bapak-bapak. Ya saya kira masih boleh nyari lilin yang lain Pak. Nggak bisa saudara. Ya, saya nggak tahu keperluan saudara apa. Pokoknya sabar. Waktunya Tuhan indah tepat pada waktunya. Orang zaman now, terutama ibu-ibu, shalom. Yang shalom bapak-bapak ini. Ibu-ibu shalom. Orang kalau sedih bukannya cari Tuhan, cari sosial media. Apa-apa pasang status. Betul bapak-bapak? Takut dimarahin. Pasang status, Tuhan aku sedih. Hiks. Pakai emoticon menangis, wah gitu ya. Backsoundnya, ku menangis. Cocok nggak? Ya udah nggak apa-apa. Gini saudara pikir sebagian besar orang lihat status saudara, emangnya mereka peduli sama saudara? Menurut survei jujuran nih ya, nggak peduli. Mereka pikir saat orang lihat status begitu akan berkata, oh my God, kasihan banget dia. Kita harus segera perhatikan dia. Menurut survei ternyata 8 dari 10 orang nggak peduli, bodoh amat dia kayak begitu. 2 dari 10 orang ternyata senang malahan posisi Anda di posisi seperti itu. Makanya ketika saudara posting begitu, kebanyakan orang akan berkata, rasakan engkau Kamilah. Iya. Dan yang kedua, ketika saudara posting tangisan saudara di sosmed, sekalipun saudara sudah bawa nama Tuhan, Tuhan aku sedih. Pertanyaan saya, emang Tuhan main sosmed? Kan enggak saudara. Saya selama ini belum pernah baca Alkitab ada cerita, hai malaikat, tolong rutin cek Instagramnya Opung Abraham, apakah status dia lagi sedih? Nggak ada saudara. Dan ngomong-ngomong, kalau misalnya Tuhan main Instagram,
Emangnya Tuhan mau follow kita? Yeay, nggak usah GR ya saudara ya. Saya nggak tahu kesedihan apa saudara. Tapi saya mau bilang, mending saudara tetap percaya sama Tuhan aja. Cari Tuhan, datang sama Tuhan. Itu yang benar. Masuk kamar, doa sama Tuhan, nangis sama Tuhan. Ngalamin perjumpaan sama Tuhan. Tuhan yang akan mengubah tangisan saudara menjadi sukacita. Katakan amin. Yang saya bingung, ada orang yang merasa masalahnya sedang berat, pakai banget. Tapi dia makin jauh dengan pertemuan-pertemuan ibadah. Oh, si itu kenapa ya? Udah lama gak datang kesan ya. Oh iya. Keluarganya itu lagi ada masalah. Oh ya udahlah, dimaklumin lah. Kasih dia waktu lah untuk dia beresin masalahnya dia. Tapi kalau sebulan, 2 bulan, setengah tahun, nggak datang kesan, bahkan nggak baca firman, nggak hadir ibadah, padahal sehari-hari dia bisa masih kemana-mana. Artinya dia lebih memilih hidup dalam masalahnya daripada hidup percaya dalam rancangannya Tuhan. Seperti perkataan orang banyak kepada Yairus tadi, buat apa masih datangkan Yesus masuk ke dalam rumahmu? Wajar kalau hari-hari ini saudara merasa kecewa. Dimana mungkin kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini sudah doa loh Tuhan. Aku sudah melayani loh. Atau dalam kehidupan selama ini kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sudah jaga hidup aku loh baik-baik. Padahal aku sudah gak nakal lagi kayak dulu loh Tuhan. Aku sudah kerja keras loh Tuhan. Saya bangun pagi, pulang malam dan lain sebagainya. Tapi kenapa ya Tuhan aku gak diberkati? Kenapa aku dan keluargaku belum punya rumah pribadi? Kenapa aku belum mendapatkan apa yang orang dunia dengan mudahnya mereka dapatkan? Wajar untuk kecewa. Kita kecewa karena kita merasa kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Kita kecewa karena melihat orang dunia mendapatkan jauh lebih baik dari apa yang anak Tuhan dapatkan. Wajar kalau Yairus kecewa. Tapi saya mau bilang begini sama saudara, jangan kecewa. Bagi Yesus tidak ada kata terlambat. Dia dapat membuat segala sesuatu yang bagi dunia sudah terlambat. Bagi kita mungkin sudah terlambat. Bagi orang lain bilang it's over, game over, done, the end. Tapi bagi Yesus, bagi Tuhan, tidak ada kata terlambat. Katakan amin. Justru di momen terlambat itulah momen terbaiknya Tuhan. Momen yang tepat bagi Yesus membuat mujizat, membangkitkan anak Yairus dari kematiannya. Jangan mendeadline Tuhan dengan waktunya kita. Karena jamnya kita itu berbeda dengan jamnya Tuhan. Dan ingat, yang terlambat itu belum tentu batal. Amin. Saudara yang duduk di bagian depan, jangan kecewa. Enggak Pak, coba bad mood aja, jangan. Saudara yang duduk di bagian tengah, jangan kecewa. Saudara yang duduk di bagian belakang, jangan kecewa. Amin. Kalau saudara mulai hari ini memberikan ruang, kesempatan Tuhan menyelesaikan rencananya, suatu saat saudara tidak akan mendapatkan yang sekedar baik, tapi saudara akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli
persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat. Sekali lagi kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi, kita angkat tangan kita. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Poin yang kedua, kenapa kita harus lebih percaya kepada Tuhan Yesus? Karena bagi Yesus tidak ada kata tiada lagi harapan. Dengan kata lain, di dalam Yesus senantiasa ada harapan. Amin. Di Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-38 sampai yang ke-40 dikatakan begini. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, yaitu rumahnya Yairus, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk ia, yaitu Yesus, berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Namun mereka menertawakan dia. Semua orang itu disuruhnya keluar, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu serta mereka yang bersama Yesus, yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes, masuk ke tempat anak itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, waktu Yesus sampai di rumah Yairus, orang-orang tuh lagi nangis meraung-raung. Kalau di zaman sekarang kira-kira begini, "Wah, kenapa kamu mati?" Tapi kalau di zaman sekarang, "Jangan lupa WA dulu ke grup keluarga, anaknya udah mati." Nggak lucu ya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi lucunya, dalam kondisi seperti itu, Yesus malah bilang, anak ini tidak mati, malah tidur. Orang-orang di situ langsung tertawa. Aduh Pak Yesus, nggak bisa lihat apa? Ini bukan tidur Pak Yesus, ini mati. Tolong deh Pak Yesus, please, tolong menghormati kedukaan saat ini. Tolong, ini bukan waktunya bercanda. Tapi ternyata apa yang dikatakan Yesus itu serius. Kalau kita lihat endingnya dari cerita ini, Yesus bisa dipercaya. Apa yang mata jasmani lihat, saudara? Menurut kita, situasi sudah ending. Hubungan rumah tangga sudah mentok. Masa depan yang engkau cita-citakan sudah bubar. Kata dokter, harapan hidupnya tipis. Kalau di zaman sekarang bilang, nggak ada obat, apotek tutup. Tapi di dalam Tuhan Yesus ternyata masih ada pengharapan. Katakan amin. Tuhan Yesus mau bilang begini kepada saudara, hari ini jangan takut, percaya aja. Karena apa yang kamu anggap sudah mati, Tuhan Yesus bisa hidupkan. Apa yang kamu anggap sudah titik, Tuhan Yesus masih bisa kasih koma. Apa yang kamu anggap sudah tertutup, Tuhan Yesus masih bisa buka pintunya. Sebuah janji pengharapan di dalam Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudara, saya punya anak nomor 2. Saat ini umur 10 tahun. Bisa diklik ya. Dia sudah 3 tahun berlatih badminton.
Beberapa kali dia ikut dalam kompetisi badminton. Anak saya ini punya satu kelemahan. Saat momen break atau istirahat sebentar di dalam pertandingan itu, di mana itu adalah sesi pelatih memberikan masukan kepada pemainnya, benar kan, setuju ya? Sesi pelatih kasih masukan ke anak saya. Kelemahan saya, anak saya satu. Anak saya itu selalu sebelumnya itu pasang muka merengut. Terlihat seperti nggak suka aja dikasih masukan. Pasang gaya melengos, saudara. Serius, saudara. Saat pelatih berbicara sama dia. Jumat minggu yang lalu, anak saya ikut kompetisi badminton lagi ceritanya. Hari sebelumnya, saya briefing ke anak saya. Axel, papi mau ngomong. Kamu harus rendah hati. Kalau kamu mau dapetin hasil maksimal. Apa yang coach kasih arahan di dalam pertandingan itu, kamu harus denger. Karena arahan-arahan coach itu supaya kamu tuh bisa menang. Saya ajak doa anak saya di malam hari sebelum bertanding. Dan besoknya sebelum bertanding saya ajak dia doa lagi. Dan di hari itu anak saya ceritanya bertanding. Saya lihat hati anak saya itu, saya lihat berubah. Dia benar-benar mau dengar omongan pelatihnya. Kompetisi kali ini, saudara, menurut saya cukup berat. Paling berat di antara kompetisi yang dia pernah ikuti sebelumnya. Di mana Axel harus menyelesaikan 5 lawan kalau tembus sampai final. Dan semuanya itu harus diselesaikan dalam 1 hari. Saat bertanding Jumat di minggu yang lalu, di salah satu pertandingan, di mana dia ada di posisi terjepit. Karena lawan itu mulai mengimbangi permainannya dia. Saya bisa melihat napas dia sudah mulai tersengal-sengal, nggak beraturan, saudara. Anak saya terlihat ada beberapa kali dalam pertandingan dia menundukkan badannya seperti ini, saudara. Menunjukkan bahwa dia sudah lelah, ya. Saat break time, anak saya langsung bilang ke kami, saya dan coach, seperti nada yang sudah mau nangis, wajar saudara, 5 SD saudara. Seperti nada yang mau nangis dan campur panik. Napas aku udah sesek, Bi. Udah kayak mau nangis gitu, saudara ya. Coach bilang begini sama dia, kamu tegap lagi. Kamu gak usah tunjukin ke lawan kalau kamu lagi capek. Kamu tegap lagi. Kamu dikit lagi menang. Saya lihat lawan kamu tuh sudah capek juga. Saudara, saat itu juga saudara, anak saya tegap langsung, saudara. Tegap dia. Kamu ambil napas, cepat ambil napas. Dia ambil napas panjang, buang lagi, ambil napas panjang lagi, buang lagi, seperti itu, saudara. Kamu sudah pegang 1 set, kata coach. Set yang ini kalau kamu menang, selesai. Dia lebih takut dari kamu seharusnya. Dapat kata-kata begitu dari coach, langsung anak saya seperti punya harapan baru lagi. Dia coba ambil beberapa kali napas panjang yang tadi saya bilang itu. Dan di set itu akhirnya dia memenangkan pertandingan. Dan dalam kompetisi itu anak saya meraih peringkat yang kedua. Peringkat pertama diraih oleh anak yang kelas 6 SD. Sedangkan anak saya saat itu kelas 5 SD. Pengalaman anak saya yang paling lebih bahagia lagi di hari itu adalah saat dia menerima uang besar pertamanya dalam kehidupannya. Dia buka pelan-pelan amplopnya, diintip-intip, saudara, ya. Dia mendapatkan uang 500.000 rupiah. Bagi saya yang terpenting dalam kisah ini bukan juaranya, tapi pengalaman dia punya hati yang rendah. Mau dimuridkan, mau dikasih masukan. Baru kali ini saya merasakan hati si Axel itu menjadi anak yang hatinya lembut, nurut. Coach ngomong apa sama dia nggak dimelengosin, saudara, tapi ditatap dan dicerna. Dan coach itu bisa diajak komunikasi sama dia. Tapi aku capek, coach. Dia bisa ngobrol. Sebelum-sebelumnya nggak bisa, saudara. Begitu juga dengan kita. Kalau saudara punya harapan untuk level up,
untuk kehidupan saudara di tahun 2025 ini. Saudara harus punya hati yang mau dimuridkan. Siapa yang saudara anggap dalam kehidupannya saudara, dia adalah guru rohaninya saudara. Siapa di dalam kehidupan saudara yang saudara anggap dia adalah pemimpin rohani saudara? Siapa pemimpin kesan saudara? Kalau saudara belum punya pemimpin kesan, mulai melangkah. Ayo coba bawa diri saudara di bawah bimbingan pemimpin kesan di dalam gereja ini. Taruhlah hati saudara di bawah arahannya dia. Karena pemimpin rohani itu bisa melihat blind spot kehidupannya kita. Blind spot itu apa sih Pak? Itu adalah area yang kita tidak bisa melihat dengan caranya kita sendiri. Contoh blind spot tubuh kita ini adalah bagian punggung. Kita nggak bisa melihat area punggung kita dengan lehernya kita sendiri. Nggak usah dipraktekin saudara, nggak usah dipraktekin. Udah pasti nggak bisa saudara, ya. Kita butuh pemimpin rohani yang bisa melihat area yang kadang-kadang kita nggak tahu. Dan kita perlu punya hati yang rendah, nerimo, simak baik-baik dan mencerna saat pemimpin rohani memberikan petunjuk kepada saudara. Hei, di belakangmu itu masih ini loh yang belum dikembangkan. Ayo dicoba. Hei, di belakangmu ini masih ada loh aturan main yang belum diberesin. Ayo diselesaikan. Itulah fungsi pemuritan. Di titik inilah seseorang akan bertumbuh bukan hanya secara alami saja, tapi dia bertumbuh di dalam kesengajaan. Katakan amin. Sehingga suatu saat saudara sendiri akan merasa, kok aku bisa lepas ya dari belenggu dosa itu? Kok aku bisa sejauh ini ya melayani Tuhan? Kok aku ternyata bisa mimpin ini ya? Kok aku bisa mimpin itu ya? Karena pemimpin rohani selalu memberikan harapan kepada kita untuk kita terus berani melangkah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Bapak-bapak, shalom. Hati-hati. Hari-hari ini semakin mengerikan. Suami-suami, shalom. Jaga kekudusan. Karena kepala rumah tangga punya tanggung jawab yang besar di dalam keluarga. Saya mau bilang begini, kuntilanak makin hari makin banyak ada di mana-mana. Ya, betul saudara. Kalau kuntilanak dulu cuma ada di pohon-pohon doang dengan suara ya. Tapi sekarang kuntilanak ada di mana-mana dengan suara halo. Halo Koko. Lagi antar anak sekolah ya. Betul ibu-ibu? Bahkan di sekolah aja sekarang ada kuntilanak saudara. Dulu kuntilanak pakai baju putih. Sekarang kuntilanak pakai baju pink. Yang tahu-tahu aja. Julukannya apa ibu-ibu? Nah, tahu tuh. Nanti dibahas di kesan apa sih gayung ngope pink itu, ya. Makin mengerikan saudara. Pelakor yang disebut sebagai pelaku perebut laki orang itu ada di mana-mana. Ayo, siapa yang pelakor di sini? Boleh angkat tangan? Gak usah, sorry, itu privacy ya. Gak usah angkat tangan saudara. Kasih kode aja ke saya, gitu saudara. Ya. Makanya beberapa minggu terakhir ini para suami-suami lagi pada banyak waktu luang santai di rumah, nggak perlu jemput anak sekolah. Para suami-suami yang lagi siap-siap pakai baju rapi, tiba-tiba istri lihat, mau kemana Pih? Loh, kamu jemput anak sekolah? Hah? Nggak usah, aku aja yang jemput anak sekolah. Ya sudah, hari ini papi di sini begitu banyak waktu luang saudara ya. Saking ngerinya ibu-ibu terhadap pelakor. Ada di mana-mana saudara. Dulu para pelakor itu kalau lihat istri sah aja, dia cepetan lari, kabur. Tapi hari-hari ini ngeri saudara. Apa saudara? Ngeri.
pelakor lihat istri sah, malahan dibuntutin saudara. Kalau menurut info yang beredar saudara, buntutinnya dari Jakarta sampai di kereta gantung New Zealand katanya saudara. Sekali lagi saudara, yang tahu-tahu aja. Kalau dulu prinsipnya sebelum janur kuning melengkung. Kalau sekarang prinsip pelakor itu apa? Sampai bendera kuning berkibar saudara. Maju terus, maju tak gentar. Salah ya, lagunya nggak tepat saudara ya. Gitu prinsip pelakor sekarang. Bapak-bapak yang punya istri, shalom. Jadi diam sekarang saudara. Jangan berdua-duaan sama lawan jenis yang bukan istri sah. Sekalipun cuma nganter satu mobil, apalagi satu motor. Betul ibu-ibu? Udah lemes nih. Karena menurut nenek-nenek yang dagang di pasar, itu berbahaya. Lagi di mobil nggak ngapa-ngapain. Betul, cuma nganterin, ngedrop, selesai. Nggak pegangan tangan, nggak rangkul-rangkulan, cuma nganterin, cuma seperti supir doang. Saya mau nanya, nganterin temen lawan jenis berduaan dosa nggak? Nggak dosa ya saudara ya. Tapi kalau saudara sudah punya suami, sudah punya istri, saudara berduaan di dalam mobil bersama lawan jenis yang bukan pasangan saudara, itu masalah besar. Mulainya dari sini. Penelitian kedokteran membuktikan laki perempuan berduaan dalam satu mobil, hormonalnya naik banyak. Memang awalnya cuma nganterin, ngedrop, selesai. Tapi coba lakukan selama 1 bulan. Tiap hari pasti mulai berbincang. Suamiku tuh cuek banget orangnya. Oh ya? Kok bisa gitu sih? Tega banget sih dia sama kamu. Sok-sok kasih perhatian gitu saudara. Terjadilah curhatan di mobil. Disitulah timbul yang namanya benih-benih cinta. Disitulah timbul niat untuk berselingkuh. Jadi awalnya dosa nggak? Nggak dosa ya. Tapi itu akan berujung kepada dosa. Oleh sebab itu, Pak, saya kasih tahu ya. Kalau ada wanita, teman wanita apapun itu, teman kantor, teman gereja, teman pelayanan, nanya, bisa nggak nebeng pulang? Dan saudara sedang tidak bersama istri saudara. Terus wanita itu bilang ke saudara, bisa nggak sih aku nebeng kamu pulang? Apalagi perempuan itu cantik lagi saudara. Kira-kira dianterin nggak? Jawabannya kayaknya bingung gitu saudara. Dianterin enggak. Dianterin enggak, dianterin enggak. Saudara, jawabannya jangan antar pulang. Kalau memang dia butuh banget, oke, bentar ya, aku pesenin gokar dulu. Pesenin apa Pak? Masih nggak tega ya saudara ya, masih mau anterin ini ceritanya ya. Anterin pakai gokar saudara. Demikian juga buat ibu-ibu, nggak perlu nebeng suami orang pulang berduaan. Kadang kita berpikir, cuma teman kantor kok, bukan siapa-siapa. Ini kan teman pelayanan, kesian kalau nggak ditolong. Apalagi, saudara, makin bahaya kalau saudara ladenin terus. Saat olahraga, aduh, ini cuma olahraga loh. Apa sih kalian ini? Betul, aku cuma lari berduaan, tapi kan aku nggak apa-ngapain. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lari berduaan doang sama lawan jenis yang bukan pasangannya. Kalau semisalnya nih, bapak-bapak di sini, tapi aku ngebet banget lari sama lawan jenis yang bukan pasangannya. Ya udahlah, saya bolehin deh, tapi sama anjing betina ya. Ya itu nggak apa-apa, saudara, ya. Ceritanya suami itu lagi kena gap. Gini loh mami, please. Dengar aku explain. Gosip yang kamu dengar itu gak sereceh itu. Yang katanya aku di gym lagi suka ngobrol lama sama perempuan itu. Sebenarnya adalah aku tuh cuma ngajarin dia gerakan.
Karena gerakan dia selalu salah. Emang gerakannya gimana? Gerakannya dia begini, Pak. Karena kalau begitu dia suruh saya datang artinya. Alasannya masuk ya saudara ya. Pak, ada istilah kucing kalau dipancing terus di depannya ada ikan asin nganggur. Kira-kira diapain ya ikan asin itu sama kucing itu? Apa mungkin dianggurin terus menerus? Ya pasti dimakan lah saudara. Betul nggak ibu-ibu? Terakhir, untuk anak muda yang belum menikah, jangan kebiasaan berteman itu main tangan. Main tangannya dimaksud itu bukan gaplok begini saudara. Main tangannya dimaksud itu adalah, jadi ada kebiasaan begini. Saat menyapa, saat berteman, tangannya itu suka sentuh tangan lawan jenis. Sis, apa kabar? Sehat? Nanyanya nggak salah saudara. Tapi baru lagi nanya, sis, apa kabar? Sehat? Nah, tangannya sehat. Nah, gini ya saudara ya. Kalau kamu para cewek ketemu ditanya sama cowok model suka kayak begitu saudara. Nih saya ajarin cara responnya. Sambil tangan dia kamu geserin, oke? Ya. Terus kamu jawab, aku sehat. Tapi kayaknya kamu yang nggak sehat. Nah, gitu saudara. Ya. Jadi gini saudara, saya pernah lihat di luaran dua cowok jalan berduaan gandengan tangan. Saya pernah lihat juga dua cewek jalan berduaan gandengan tangan. Darah Yesus saudara. Saya nggak mau itu terjadi di tempat kita. Amin. Jangan merasa kuat, lalu kita sembrono, lalu kita kompromi. Iblis itu semakin rajin, semakin jahat, semakin menjadi merusak harapan setiap keluarga. Tapi siapa yang mau nurut dengan nasihat firman Tuhan? Dia Yesus yang memberikan harapan, bahkan memberikan kemenangan atas setiap kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Poin yang ketiga, kenapa kita harus mempercayai lebih kepada Tuhan Yesus? Karena bagi Yesus tidak ada kata mustahil. Di Markus pasal yang kelima ayat yang ke-41 sampai 43 dikatakan begini. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangun dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Mereka semua sangat takjub. Dengan sangat ia memperingatkan mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Yesus kemudian masuk ke kamar anak itu, pegang tangan anak itu dan bilang talitakum, dan tiba-tiba anak itu langsung bangun. Coba saudara bayangin, kalau kita ada di situasi itu, mungkin kita langsung bengong kali ya, lihat kejadian mujizat itu. Seperti kayak lihat diskon 99% yang ada di mall. Mungkin nggak? Kayaknya nggak mungkin saudara. Hah? Nggak salah. Bisa bangun lagi yang sudah mati. Dan kadang hal yang mustahil itu terjadi juga dalam kehidupannya kita. Salah nggak sih? Pak Gem ini dorong aku nginjilin orang lain. Salah nggak sih? Pak Gem dorong aku ajak orang ke gereja. Tanggung jawab ini itu. Aku sendiri aja belum bener. Introvert, nggak pinter omong. Tapi saya mau ajak kita sama-sama pikirkan begini. Kalau Yesus bisa ngebangkitin orang mati, apa yang mustahil baginya? Apa sulit bagi Tuhan membuat kita semua jadi bisa memenangkan jiwa? Sulit bagi Tuhan? Enggak sulit bagi Tuhan sama sekali. Sebenarnya ada prinsip begini saudara. Kalau kita jadi orang yang belum punya hati, kita akan jadi orang yang punya banyak alasan, bukan banyak cara. Kalau kita jadi orang yang belum punya hati, kita akan bergerak lambat, bukan bergerak cepat.
Kalau kita jadi orang yang belum punya hati, sekalipun mengerjakan pekerjaan kecil dan ringan, seakan-akan menerima pekerjaan besar dan berat. Kenapa? Ya karena memang pada dasarnya belum punya hati. Kita coba hari ini pelajari isi hatinya Tuhan. Kenapa sih Tuhan mau sibuk sembuhin banyak orang, nolongin banyak orang, ngajarin banyak orang? Apa sih isi hati terdalamnya Tuhan? Kalau kita coba, kita buka isi hatinya Tuhan, kita buka, kita gali terus, gali terus, gali terus, gali terus. Ternyata isi hati terdalamnya Tuhan adalah jiwa-jiwa agar diselamatkan. Amin. Gak percaya? Ini ada ayatnya. Di 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai yang keempat. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang mengkehendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Betul. Jiwa kita di sini, di ruangan ini, yang sudah percaya Tuhan Yesus sudah diselamatkan. Tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan cuma untuk kita. Tapi Dia mengasihi begitu banyak orang untuk bisa diselamatkan. Katakan amin. Hari ini saya rindu saudara bisa dapatkan, tangkap isi hatinya Tuhan. Makanya setiap kelompok kesan kita sebentar lagi akan mengadakan Alpa. Kalau orang tanya, apa sih Pak Alpa itu? Saya secara singkat bisa bilang begini, Alpa itu adalah momen gereja kita melahirkan jiwa-jiwa baru. Saya sungguh berdoa kiranya setiap kesan semangat, ayo semangat, mengutus timnya menjalankan Alpa. Sepulang dari gereja ini, bilang sama pemimpin kesannya, aku mau tahu dong tentang Alpa, aku mau bantu di Alpa. Ayo semangat. Kalau hati saudara sudah ada belas kasihan jiwa-jiwa, saudara akan jadi orang yang punya banyak cara, bukan banyak alasan. Misalnya, orang itu saudara ketemu belum mau diajak ke gereja. Oh ya udah, jangan stop sampai situ. Kalau gitu kita ngobrol santai dulu di warung kopi kek, ngobrol umum dulu kek, sampai dia nyaman dulu sama kita. Sambil orang itu berproses, kita coba juga ajak orang-orang yang lain ke gereja. Mungkin keluarga kita kah? Keluarga besarnya kita kah? Teman kantor kita kah? Teman arisan? Teman olahraga? Masih banyak peluang yang ada, saudara. Tapi yang pasti kalau di dalam hati saudara ada mengasihi jiwa-jiwa, saudara akan jadi orang yang tidak pernah kekurangan cara. Kalau hati saudara ada belas kasihan terhadap jiwa-jiwa, saudara akan jadi orang yang bergerak cepat. Misalnya, ada jiwa yang perlu kita dekati. Oh oke. Kira-kira kapan kita mau kunjungi? Ya mungkin saya bisa temenin. Gitu ya Pak ya. Ya tapi kayaknya bukan momen yang tepat deh sekarang Pak. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Kira-kira menurut kamu momen yang tepat kapan? Nggak tahu ya Pak ya. Tapi kayaknya 5 tahun lagi Pak. Darah Yesus itu saudara. Kalau hati saudara sudah ada belas kasihan jiwa-jiwa, saudara akan menjadi orang yang murah hati buat jiwa-jiwa. Nggak cuma ajak ke gereja, terus dicuekin. Nggak cuma diajak kongko, tapi nggak diselipin firman. Nggak cuma dikasih firman, tapi dikasih perhatian. Ada amin? Saudara perhatikan. Setelah anak Yairus itu disembuhkan dan bangun, Yesus nggak cuma bilang, oke ya Pak, Bu, sampai di sini dulu ya, permisi ya, caicen. Yesus nggak gitu. Tapi dia ingatkan untuk memberi makan. Ini pelajaran penting. Setelah kita menjangkau jiwa, memenangkan jiwa, artinya kita harus bimbing mereka untuk bertumbuh. Makanya jangan takut, percaya aja dulu. Selalu beri ruang Tuhan bekerja dalam kehidupannya saudara. Tuhan akan jadikan yang mustahil itu terjadi dalam kehidupannya kita. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita.